Takbiran berkumandang dari masjid-masjid sekitar, tapi rumah kosku malah sunyi senyap. Penghuninya sudah pada mudik, tinggal aku sendiri di rumah besar ini. Janda tanpa anak, cuma ditemani gemericik air di kolam kecil depan teras. Aku baru mau duduk di ruang tamu sambil minum teh, tapi tiba-tiba suara berisik dari dapur terdengar. Langkah kaki. Suara panci beradu pelan. Oh iya, Aris. Dia satu-satunya penghuni kos yang belum mudik. Katanya, nggak kebagian tiket. Kasian juga sih, tapi ya, di umurku yang sudah kepala 4 ini, ada pria lajang seperti dia di rumahku jadi hiburan tersendiri. Aku melangkah ke dapur, pura-pura mengecek. Dan benar saja, dia sedang berdiri di depan kompor. Celana pendek hitam dan kaos oblong putihnya terlihat kontras dengan kulit sawo matang itu. Rambutnya agak acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Masih betah di dapur malam-malam gini, Riz? Tanyaku, sok santai. Aris sedikit terkejut tapi cepat tersenyum. Senyumnya itu, aduh, bikin lututku lemas. Lapar, Bu. Mau bikin mie? Aku nyengir, mendekat ke meja dapur, pura-pura merapikan botol kecap. Lah, kasihan amat, besok lebaran malah makan mie. Aris menggaruk kepalanya, canggung. Iya, gimana lagi, Bu? Belum sempat belanja. Aku melipat tangan di dada, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok makan di sini aja ya. Saya masak opor sama sambal goreng ati. Daripada kamu makan mie instan terus. Matanya sedikit membesar, seperti tak percaya. Wah, boleh banget, Bu, tapi apa nggak repot? Aku tertawa kecil, memainkan anak rambutku yang terlepas dari sanggul. Repot sih enggak, tapi kamu harus nemenin ngobrol ya, biar nggak sepi. Aris tersenyum, kali ini lebih lebar. Siap, Bu, saya temenin sampai bosan. Ah, anak ini, cara ngomongnya bikin jantungku nggak karuan. Aku berdehem, lalu pura-pura sibuk merapikan peralatan dapur. Ya sudah, cepat makan. Habis itu istirahat. Besok saya tunggu, jangan telat. Aris mengangguk sambil tersenyum lagi. Dan aku, tanpa bisa menahan diri, malah melirik punggungnya saat ia berbalik menuju kompor. Pagi hari biasanya ramai, tapi di rumah kos ini masih saja sunyi. Aku baru selesai mandi, mengenakan daster tipis motif bunga-bunga yang jadi favoritku karena adem dipakai. Aku tahu daster ini memang agak tembus pandang kalau kena cahaya, apalagi aku malas pakai bra pagi ini. Tapi, ya siapa juga yang mau lihat? Setelah menyalakan kompor untuk memanaskan opor, aku ke ruang tamu sambil membawa secangkir kopi. Baru saja aku duduk, suara pintu kamar Aris berderit pelan. Dari arah ruang tengah, aku bisa melihat Aris keluar dengan langkah malas, menggaruk kepala. Kaosnya masih sama seperti semalam, tapi kali ini dia hanya pakai celana pendek lebih santai. Rambutnya berantakan, tapi malah bikin dia kelihatan lebih muda. Pagi, Bu, sapa Aris. Suaranya sedikit serak. Aku melirik ke arahnya sambil tersenyum kecil. Pagi, Riz, baru bangun ya? Semalam tidur nyenyak? Aris mengangguk pelan, tapi matanya, aku tahu benar pandangannya. Dia memandangku, tepatnya ke bagian dadaku yang jelas terlihat samar di balik daster tipis ini. Aku pura-pura tidak sadar, tapi aku sengaja menggeser dudukku sedikit, membuat dasterku semakin melekat. Nyenyak sih, Bu, katanya. Suaranya terdengar agak gugup. Tapi tadi pagi kok ramai banget suara takbiran, jadi kebangun. Aku tertawa kecil, menyesap kopi. Namanya juga malam lebaran. Masih mending di sini, nggak seramai di kampung. Dia tertawa pelan, tapi matanya belum lepas dari tubuhku. Aku bisa merasakannya, meski dia berusaha mencuri pandang. Oh, Aris dasar anak muda. Saya bantu masak aja deh, Bu, katanya tiba-tiba, mencoba mengalihkan perhatian. Aku berdiri, sengaja bergerak pelan agar dasterku semakin menunjukkan lekuk tubuhku. Nggak usah, Riz. Kamu kan tamu di sini. Duduk aja di ruang tamu, nanti saya buatin kopi. Dia menggeleng cepat. Nggak enak, Bu. Masa saya diam aja? Saya bantu aja biar cepat selesai. Aku mendekat ke dapur, tapi tetap mengawasinya dari sudut mata. Saat aku membungkuk mengambil sesuatu di lemari bawah, aku bisa merasakan pandangannya lagi. Kali ini, lebih lama dari sebelumnya. Aku berbalik cepat, membuatnya sedikit kaget. Aris, kamu kenapa melamun? Tanyaku sambil tersenyum genit. Enggak, Bu.
Nggak melamun kok, jawabnya buru-buru. Matanya berusaha menatap ke arah lain. Tapi aku tahu, dia kesulitan mengalihkan pandangannya dariku. Aku mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kalau kamu lapar, makan dulu sana. Nanti opornya belum siap. Dia menelan ludah, mengangguk cepat. Iya bu, saya ambil roti aja dulu. Aris segera berbalik menuju meja makan, dan aku tersenyum kecil, puas dengan reaksi anak muda itu. Hari ini baru saja dimulai, tapi aku sudah merasa pagi ini lebih hangat dari biasanya. Pagi itu, dapur dipenuhi aroma opor ayam dan sambal goreng ati yang sedang kupanaskan. Aku sibuk mengaduk kuah opor. Daster tipisku sudah mulai terasa lengket di badan karena udara dapur yang hangat. Tapi aku tak terlalu peduli. Aris duduk di kursi dekat meja dapur, memperhatikan setiap gerakanku dengan tatapan yang sulit ditebak. Riz, kamu nggak bosan duduk aja? Sana, istirahat, kataku, meliriknya sambil terus mengaduk panci. Dia tersenyum kecil, matanya tetap tertuju padaku. Enggak bu, justru seru lihat ibu masak, kelihatan luwes. Aku tertawa kecil, menggeleng pelan. Ah, bisa aja kamu, tapi tatapannya kali ini beda. Ada sesuatu yang membuatku agak salah tingkah, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bu, Aris boleh bantuin? Tanyanya tiba-tiba sambil berdiri. Bantu apa, Riz? Tanyaku, menoleh sedikit. Aris mendekat, mengambil adukan sayur di tanganku dengan gerakan yang terlalu santai. Bantu aduk opor. Nanti ibu capek, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Aku menatapnya, sedikit bingung. Tapi ada senyum kecil di wajahku. Tumben Riz perhatian amat. Dia tidak menjawab. Malah, saat berdiri di sampingku, tubuhnya terlalu dekat. Lengannya menyentuh lenganku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Riz, jangan deket-deket gitu, nanti tumpah, kataku pelan, mencoba memberi jarak. Tapi dia tetap di sana. Matanya menatapku, bukan ke panci. Ibu, cantik banget pagi ini. Ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap, jantungku tiba-tiba berdebar. Riz, jangan bercanda ini panas loh. Aku nggak bercanda bu, katanya lagi, suaranya makin pelan tapi jelas. Tangannya berhenti mengaduk, dan dia berbalik menghadapku. Aku terdiam, napasku terasa berat, apalagi saat dia menatap mataku begitu dalam. Ini bukan seperti Aris yang biasanya. Anak ini mulai berani, mulai nekat. Riz, jangan kayak gini. Nggak sopan, tahu, tegurku. Berusaha mengembalikan suasana. Tapi dia malah tersenyum kecil. Langkahnya maju sedikit, membuat jarak di antara kami semakin tipis. Tapi, ibu nggak marah kan? Ini yang ibu mau kan? Ucapnya berbisik pelan. Aku tergagap, mencoba mencari kata-kata. Ini nggak benar, Riz. Kamu itu cuma anak kos di sini. Nggak boleh. Sebelum aku selesai bicara, tangannya tiba-tiba menyentuh pinggangku, lembut tapi penuh keberanian. Aku terkesiap, tubuhku membeku. Nafasku mulai tak teratur. Bu, aku nggak bisa nahan lagi, katanya dengan suara serak. Ibu, bikin aku nggak bisa berpikir jernih. Aku menatapnya, kaget sekaligus bingung. Riz, ini nggak bisa. Lepasin tanganmu. Tapi aku tidak bergerak. Aku tahu aku harus menolak. Harus mendorongnya menjauh. Tapi entah kenapa, tubuhku tetap diam, hanya menatap wajahnya yang begitu dekat. Ibu nggak marah, kan? Nggak apa-apa ya, Bu, tenang aja. Tanyanya lagi, suaranya hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, mencoba bersikap tegas, mencoba menghempaskan tangannya. Tapi ketika dia semakin mendekat, bibirnya hanya beberapa senti dari wajahku, hatiku mulai goyah. Riz, jangan Riz, kataku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Hingga aku tak bisa bicara lagi, tubuhku mengikuti ketika aku diarahkan untuk membelakanginya. Dan, sudahlah, Aris sudah memulainya. Perlahan, namun membuatku tak mampu untuk menghentikan. Aku? Kenapa aku bisa nurut? Aku nggak tahu. Tubuhku merespon mengikuti. Dan di dapur pagi itu, aku hanya bisa membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Aku duduk di dapur sambil mengaduk teh hangat. Dasterku masih sama, meski sedikit kusut setelah kejadian barusan. Aku masih tersenyum sendiri.
memikirkan apa yang baru saja terjadi di sudut dapur ini. Aku tidak menyangka pagi yang awalnya biasa saja berubah jadi begitu mendebarkan. Dari kamar mandi, suara gemericik air terdengar. Aris sedang mandi. Sebelum masuk, aku sempat mendorongnya pelan sambil tersenyum. Sudah, mandi sana. Nanti nggak enak kalau ada yang datang. Dia cuma tertawa kecil, mengangguk tanpa banyak kata. Tapi senyumnya nggak hilang. Aku menyiapkan sarapan di meja makan. Piring-piring berisi opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati sudah tertata rapi. Saat Aris keluar dari kamar mandi, dia terlihat segar. Kaosnya yang baru seperti pas banget, dan rambutnya masih sedikit basah. "Riz, sini makan. Perut pasti lapar kan?" Panggilku, mencoba bersikap santai meski jantungku masih deg-degan. Dia mendekat, duduk di kursi di depanku. "Wah, kelihatannya enak banget, Bu. Tadi masaknya sepenuh hati, ya?" Aku tersenyum kecil, melirik ke arahnya. "Bisa aja kamu. Tapi ya, masak buat tamu kan harus spesial." Dia tertawa, mengambil ketupat dan mulai menyendok kuah opor ke piringnya. "Saya nggak berasa anak kos lagi, Bu. Sudah kayak keluarga sendiri di sini." Aku cuma mengangguk pelan, ikut mengambil makanan yang ada di meja. "Ya sudah, anggap saja begitu. Keluargamu di kampung pasti sudah sibuk, ya? Ada yang tanya kapan kamu pulang?" Aris terdiam sejenak menatap piringnya. Kemudian dia mulai cerita. "Iya, Bu. Tapi saya bilang mungkin telat sehari. Ibu saya sudah biasa kalau saya suka dadakan kayak gini." Aku mengangguk, menyimak. "Kamu anak keberapa sih?" "Anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya sudah nikah, punya anak 1. Adik saya masih SMA, Bu," jelasnya sambil tersenyum. "Ibu saya sering nanya kapan saya nyusul nikah, katanya biar cucunya banyak." Aku tertawa kecil, menyuap sedikit sambal goreng ke mulutku. "Wah, berarti ibu kamu sudah nggak sabar ya? Kalau kamu sih nikahnya pasti gampang. Banyak yang suka sama kamu kan?" Dia tertawa pelan, menatapku sambil menggeleng. "Ah, Bu, jangan ngejek dong. Nggak gampang tahu. Apalagi kalau standarnya tinggi." Aku tersenyum, sengaja membalas tatapannya dengan pandangan menggoda. "Standar tinggi? Maksudnya, kamu nyari yang kayak apa?" Aris tampak berpikir sebentar, lalu menjawab sambil tersenyum kecil, "Yang dewasa, perhatian, bisa bikin nyaman. Pokoknya yang kayak, Ibu." Aku terbatuk kecil, pura-pura sibuk mengambil air putih. "Kamu ini bisa aja, gombalnya keterlaluan." Dia tertawa lagi, tapi kali ini tidak berkata apa-apa. Kami makan dalam keheningan sebentar, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu. Tapi suasana terasa berbeda. Setelah selesai makan, Aris bersandar di kursinya menatapku dengan wajah santai, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Makasih, Bu. Sarapannya enak banget." Aku mengangguk pelan, tersenyum tipis. "Sama-sama, Riz. Kalau mau tambah, ambil sendiri ya. Jangan malu-malu." Dia mengangguk lalu berdiri membantu merapikan piring di meja. Pagi ini terasa begitu ringan, seperti tidak ada beban. Tapi di sudut hatiku, aku tahu ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah selesai sarapan, aku duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri dengan tangan. Udara pagi ini terasa hangat, tapi mungkin kehangatan itu juga karena suasana yang tadi di dapur. Aris keluar dari dapur, membawa 2 gelas teh manis. Dia menaruhnya di meja depan kami, lalu duduk santai di sofa. "Bu, teh manisnya udah siap." "Biar saya yang bikin," katanya sambil menyodorkan 1 gelas ke arahku. Aku menerima gelas itu dengan senyuman. Wah, calon suami idaman banget nih. Masakin opor tadi, terus bikinin teh juga. Dia hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Kalau Bu Laila yang bilang, berarti saya lulus dong." Aku tersenyum, menggoda. "Tergantung. Kamu lulusnya pakai nilai pas-pasan atau sempurna?" Aris tertawa lagi, menatapku dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu. "Kalau soal nilai sempurna, saya masih belajar, Bu. Tapi kalau gurunya seperti Ibu, saya yakin bisa cepat paham." Aku pura-pura melotot, menahan tawa. "Ih, kamu ini, ada-ada aja. Jangan ngegombal terus, nanti kebiasaan." Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengaduk-aduk tehnya.
Setelah suasana sedikit tenang, Aris tiba-tiba berbicara. Bu, saya tadi dapat kabar dari teman. Katanya saya baru dapat tiket mudik besok. Aku langsung menoleh ke arahnya. Oh, jadi kamu masih di sini sampai sehari lagi? Aris mengangguk, memasukkan 1 sendok gula lagi ke dalam tehnya. Iya, Bu. Jadi masih bisa bantu-bantu di sini, kalau dibutuhin. Aku tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhku ke sandaran sofa. Kalau gitu, kamu harus siap nemenin aku terus, ya. Soalnya, aku sendirian di rumah, gak ada yang nemenin ngobrol. Aris melirikku, senyumnya mulai melebar. Nemenin terus, Bu. Maksudnya 24 jam gitu. Aku pura-pura memukul lengannya pelan dengan bantal sofa. Ih, kamu ini, jangan lebay. Maksudnya, ya, kalau lagi nggak sibuk, gitu. Dia tertawa kecil, lalu mengangguk. Baik, Bu. Saya siap kok. Kalau butuh ditemenin, tinggal panggil aja. Saya kan nggak pergi kemana-mana. Aku menatapnya sebentar, sengaja menambah kesan genit di pandanganku. Beneran nih. Jangan cuma omongan aja, ya. Kalau aku minta temenin masak, belanja, atau ngobrol-ngobrol sampai malam, jangan kabur. Aris tampak sedikit kaget dengan nada bicaraku yang terakhir. Tapi dia cepat menguasai diri. Kalau itu maunya Bu Laila, ya nggak mungkin saya kabur. Saya malah seneng kok. Aku tertawa kecil menyesap tehku perlahan. Kalau gitu aku bakal pastikan kamu nggak nyesel tinggal di sini sampai 2 hari ke depan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menatapku lama. Ada sesuatu yang membuat suasana mendadak terasa panas lagi. Tapi aku mencoba mengalihkan pikiran itu dengan pura-pura fokus ke teh di tanganku. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Kalau Aris memang berani menerima tantangan ini, aku pastikan dia nggak bakal melupakan momen lebaran ini. Sorenya aku bangun dari tidur siangku dengan mata yang masih setengah terpejam. Rasanya lelahku belum sepenuhnya hilang, tapi udara sore yang mulai sejuk memaksaku untuk segera bangkit. Aku menggeliat pelan di kasur, lalu mencoba duduk di tepi ranjang. Aku menyadari dasterku agak berantakan. Beberapa kancing di bagian atas terbuka tanpa sengaja, tapi aku masih terlalu mengantuk untuk peduli. Nanti juga rapi sendiri, pikirku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar mandi di ujung lorong. Begitu pintu kamar mandi ku dorong perlahan, aku langsung mendengar suara gemericik air. Aku terdiam di ambang pintu. Uap dari pancuran memenuhi ruangan, dan di tengahnya, aku melihat Aris berdiri di bawah shower dengan tubuhnya yang basah kuyup. Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, tapi anehnya, dia tidak berkata apa-apa. Mata kami saling bertemu selama beberapa detik, sebelum aku buru-buru menutup wajah dengan tangan. Astaga Aris, kamu lagi mandi di sini. Suaraku bergetar antara kaget dan sesuatu yang lain. Aris tetap diam. Sepertinya dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku mengintip sedikit dari celah di antara jariku dan, oh Tuhan, tubuhnya terlihat jelas. Air mengalir dari rambutnya hingga ke dadanya yang kokoh. Aku buru-buru menoleh ke samping, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berdebar cepat. Aku nggak tahu kamu ada di sini, kataku pelan, berusaha terdengar kesal meski ada nada malu di suaraku. Saat aku berbalik hendak keluar, tiba-tiba tangannya menarik lenganku. Aku terkesiap, tubuhku sedikit tersentak ke belakang. Tunggu Bu, katanya dengan nada pelan tapi tegas. Aku menoleh menatapnya dengan mata membelalak. Aris, apa-apaan kamu? Tanyaku gugup. Dia tidak menjawab. Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa berpaling. Bu Laila, tadi pagi ibu bilang saya harus nemenin terus kan? Suaranya rendah, tapi cukup membuatku semakin gugup. Aku mencoba menguasai diri, meski tangannya yang masih memegang lenganku membuat pikiranku kacau. Itu beda, Aris. Sekarang lepaskan aku. Ini nggak benar, gumamku, meski suaraku semakin pelan. Tapi Aris malah mendekat, dan aku tidak tahu kenapa. Aku justru membiarkannya. Dia memutar tubuhku perlahan, menarikku ke bawah pancuran. Air dingin membasahi tubuhku, membuatku tersentak kecil. Aku masih mencoba melawan, tapi entah kenapa perlawananku semakin melemah.
Bu Laila, jangan pura-pura nggak suka, bisiknya di telingaku. Aku mendongak menatapnya, dan untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku basah kuyup, daster tipisku menempel sempurna di kulit. Aku merasa malu. Tapi di saat yang sama, aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. Aris, kita nggak seharusnya... Ucapanku terhenti saat tangannya menyentuh pipiku dengan lembut. Aku menutup mata, mencoba mengabaikan gejolak di dalam dadaku. Tapi ketika tubuhnya mendekat, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aris memulai dengan perlahan. Dan aku, lagi-lagi, aku malah membiarkan, bahkan mengikuti. Sore itu, kamar mandi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku harus menyesal. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa aku menikmatinya. Selesai mandi bareng, aku dan Aris keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Rasanya tubuh ini terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Aku hanya berbalut handuk, berjalan menuju kamarku dengan langkah pelan. Sambil berjalan, aku menyadari ada bayangan yang mengikutiku. Aris. Aku tahu dia ada di belakangku, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Senyum kecil terukir di bibirku, sedikit genit, sedikit nakal. Kalau dia ingin mengikuti, biarkan saja. Dalam hati, aku sudah menebak apa yang akan terjadi. Begitu sampai di kamarku, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, Aris sudah menyelinap masuk di belakangku. Mau apa lagi kamu? Tanyaku setengah berbisik, meski tidak benar-benar terdengar marah. Dia tersenyum. Senyum nakal yang membuatku sedikit gugup sekaligus berdebar. Bu Laila, masih sore. Nggak apa-apa kan ngobrol dulu sebentar? Tanyanya sambil mendekat. Aku menatapnya sambil berdiri di tepi ranjang. Ngobrol? Aris, kayaknya yang kamu mau lebih dari sekadar ngobrol deh. Sahutku genit, tapi tetap menjaga nada suaraku rendah. Aris mendekatkan wajahnya. Matanya menatapku dalam-dalam. Kalaupun iya, ibu keberatan, bisiknya di telingaku membuat leherku terasa panas. Aku tersenyum kecil, tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku berjalan mundur hingga punggungku menyentuh ranjang. Aris mengikuti, berdiri tepat di depanku. Tanpa bicara banyak, dia membungkuk, mencium keningku, lalu turun ke pipiku. Aku hanya bisa menghela napas pelan, membiarkan apapun yang terjadi berikutnya. Aku duduk di tepi ranjang, sementara Aris ikut duduk di sebelahku. Tangannya meraih jemariku, menggenggamnya dengan lembut. Kami berbicara pelan, saling berbagi cerita sambil sesekali mencuri ciuman kecil di sela-sela kalimat. Dia menceritakan pengalamannya di Jakarta, bagaimana ia bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar bisa mudik ke desa. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meski sesekali tanganku memainkan ujung handuk yang melilit tubuhku. Aris, kamu ini nekat banget ya, godaku sambil menatapnya. Nggak ada yang lebih nekat dari Bu Laila, balasnya sambil tersenyum lebar. Ibu kan yang duluan godain saya. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu segera terhenti ketika Aris mendekat lagi. Kali ini, dia membaringkanku di ranjang. Tubuhnya melingkupi tubuhku yang hanya terbalut handuk. Aris. Gumamku pelan, tapi dia sudah memelukku erat. Kami terlarut dalam kehangatan sore itu. Tubuh kami menyatu sekali lagi. Rasanya seperti waktu berhenti. Hanya ada aku dan dia, menikmati setiap momen yang terasa begitu indah dan tak terlupakan. Setelah semuanya usai, aku berbaring di sisinya. Kepalaku bersandar di dadanya yang hangat. Kami berbicara dengan suara berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Meski kami tahu hanya ada kami berdua di rumah ini. Malam nanti, kira-kira mau masak apa, Bu? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang terlihat begitu ceria. Terserah kamu mau makan apa. Kamu mau saya masak spesial? Apapun yang ibu masak pasti enak, katanya sambil mengusap rambutku. Aku tersenyum lagi, merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sore itu kami tidak hanya berbagi cerita, tapi juga berbagi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya terjadi, tapi entah kenapa terasa begitu benar. Malam itu aku dan Aris memutuskan untuk keluar rumah.
Rasanya malas sekali memasak setelah sore yang melelahkan tapi menyenangkan. Aku mengambil kunci mobil, dan Aris dengan sigap menawarkan diri untuk menyetir. "Biar saya aja, Bu. Malam ini gantian saya yang ngelayanin Ibu," katanya dengan nada menggoda. Aku tersenyum kecil, mengangkat bahu. "Ya udah, coba aja. Tapi kalau nyasar jangan salahin aku." Aris tertawa kecil sambil membuka pintu mobil untukku. Kami pun berkeliling kota yang tampak sepi setelah Lebaran. Jalanan lengang dan hampir semua warung makan tutup. "Aris, kayaknya malam ini kita bakal kelaparan deh," aku berkomentar sambil memandang keluar jendela. Dia melirikku dengan senyum jahil. "Kalau nggak nemu warung, saya masakin mie instan aja. Gimana?" Aku tertawa kecil. "Beneran bisa masak kamu?" ledekku. "Bisa dong, masa nggak percaya?" balasnya santai. Setelah hampir setengah jam mencari, akhirnya kami menemukan sebuah gerobak nasi goreng di sudut jalan. Tempatnya sederhana, hanya ada beberapa bangku plastik, tapi aroma masakannya membuat perutku langsung keroncongan. Aku semangat memesan 2 porsi nasi goreng spesial dengan tambahan telur. Sementara itu Aris hanya mengamati dengan senyum tipis. "Kalau lapar ibu lucu juga ya," godanya. Aku mencibir genit. "Ya iyalah, kalau nggak lucu kamu pasti nggak bakal betah di sini." Kami menikmati nasi goreng itu sambil mengobrol santai. Rasanya sederhana, tapi suasananya hangat. Setelah kenyang selesai makan, Aris mengajakku berkeliling kota. Kami melewati taman kota, alun-alun, bahkan berhenti sebentar di jembatan untuk menikmati angin malam. Aku membuka jendela mobil, membiarkan udara segar masuk. Sesekali aku menoleh ke arahnya, dan selalu mendapati dia mencuri pandang. "Ada apa, Riz? Kok liatin aku terus?" tanyaku menggoda. Dia tersenyum kecil, mengalihkan pandangan ke jalan. "Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma senang aja. Bisa begini sama Ibu, rasanya beda." Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Larut malam, kami kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam, aku tidak langsung menuju kamarku. Sebaliknya, aku berdiri di depan pintu, menatap Aris yang tampak ragu untuk kembali ke kamarnya. "Aris," panggilku pelan. Dia menoleh. "Iya, Bu." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tangannya dengan lembut. "Temenin aku di kamar ya. Kamu besok mau pulang kan? Temenin aku dulu malam ini." Aris terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia mengikutiku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Saat pintu tertutup, aku berbalik menatapnya dengan senyum tipis. "Terima kasih udah nemenin aku malam ini," bisikku, sebelum dia meraih tanganku dengan hangat. Malam itu terasa begitu berbeda. Aris, yang biasanya malu-malu dan agak kaku, malam ini berubah. Ada sesuatu dalam caranya memeluk, menyentuh, dan memperlakukanku yang membuatku merasa istimewa. Dia tidak terburu-buru, tidak hanya sekadar memenuhi gairah. Dia membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Saat semuanya selesai, aku terbaring di sampingnya, masih dengan napas yang sedikit tersengal. Aku melirik ke arah Aris, yang mulai tampak lelah setelah membuatku lemas. Rambutnya acak-acakan, dan dadanya naik turun perlahan, tapi senyum kecil di wajahnya tak pernah hilang. Aku berbaring miring, memandangi wajahnya yang mulai terpejam. Jari-jariku dengan lembut menyisir rambutnya yang basah oleh keringat. "Riz," panggilku pelan. Dia membuka matanya setengah, menoleh ke arahku dengan senyum tipis. "Iya, Bu." Aku menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, cuma manggil aja. Kamu kelihatan capek." Dia mengangguk kecil, matanya mulai berat. "Iya, capek, tapi senang." Jawabannya membuatku tersenyum lebih lebar. Ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Aku menyadari malam ini bukan hanya tentang momen fisik. Ini tentang kedekatan yang baru pertama kali kurasakan dengan seseorang. Aku menggeser tubuhku lebih dekat, menyandarkan kepalaku di dadanya. Dia melingkarkan lengannya di pundakku, dan aku bisa mendengar detak jantungnya yang perlahan menenangkan. "Riz," panggilku lagi. Kali ini lebih pelan. Gumamnya, matanya hampir tertutup sepenuhnya. "Terima kasih," kataku singkat.
Dia hanya tersenyum samar, kemudian memejamkan matanya sepenuhnya. Napasnya mulai teratur. Pertanda dia sudah benar-benar lelah dan terlelap. Aku tetap terjaga, memandangi wajahnya yang tertidur damai. Ada rasa puas, bahagia, dan entah apa lagi yang bercampur di hatiku. Senyuman kecil terus menghiasi wajahku. Malam itu aku merasa utuh. "Selamat malam, Aris," bisikku pelan. Meskipun aku tahu dia sudah tidak mendengarnya. Pagi itu aku masih terjaga. Meski semalaman aku tidak memejamkan mata, bagaimana bisa tidur kalau pikiranku terus dipenuhi oleh Aris yang berbaring di sebelahku. Rasanya aku ingin mengabadikan setiap detik bersamanya sebelum dia pergi. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap lewat celah tirai kamar. Aku mendengar Aris bergeser pelan, lalu dia membuka matanya perlahan. Dia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Wajahnya masih setengah mengantuk. "Pagi, Bu." Suaranya serak tapi hangat. Aku tersenyum, jari-jariku menyentuh pipinya. "Pagi, Riz. Udah siap buat hari ini?" Dia menghela napas dalam, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, dan untuk sesaat, dunia di luar kamar ini terasa tidak penting. "Belum, Bu. Rasanya berat banget ninggalin Ibu," bisiknya pelan di telingaku. Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Riz. Kalau bisa aku nggak mau kamu pulang." Aris menatapku dalam, lalu mengecup keningku lembut. Kami berpelukan erat, seolah waktu tidak akan pernah cukup untuk kami berdua. Pelukan itu diikuti dengan momen keintiman terakhir, sebuah pelepasan rasa yang tidak bisa dibendung lagi. Setelah itu, Aris bangun lebih dulu untuk mandi. Aku masih duduk di tepi ranjang, memandangi punggungnya saat dia berjalan menuju kamar mandi. Ketika dia selesai, gantian aku yang bersiap-siap. Tak lama kemudian, kami sudah rapi dan siap untuk berangkat ke stasiun. Aku mengemudikan mobil dengan diam, sesekali mencuri pandang ke arahnya yang duduk di sampingku. Rasanya ada yang menyesakan di dada, tapi aku tidak ingin menunjukkannya. Sampai di stasiun, kami turun dengan langkah perlahan. Aku menggandeng tangannya erat, tidak peduli kalau ada orang yang mungkin memperhatikan. "Jaga diri di kampung ya, Aris," kataku dengan suara sedikit bergetar. Aris tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. "Iya, Bu. Nanti pas saya bakal balik lagi ke sini. Jangan lupa sama saya ya." Aku tertawa kecil, meski mataku terasa panas. Mana mungkin lupa. Ketika kereta mulai datang, Aris memelukku erat untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Aku berusaha keras menahan air mata saat dia melangkah masuk ke dalam gerbong. Aku berdiri di peron, melambaikan tangan sampai kereta itu menghilang dari pandangan. Dalam hati, aku terus berharap. Entah kapan, aku ingin melihat dia kembali lagi ke sini, ke rumahku, ke hidupku.